lagi di podcast Kawan Bercerita dengan saya Regina Puspitasari selaku sang pencerita ditemani oleh Teh Siti Patona. Assalamualaikum Teh Regina, teman-teman semua. Waalaikumsalam, sehat? Alhamdulillah. Teh Regina sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lama banget ya kita nggak ketemu. Cukup lama nih. 6 bulan ada ya? Ada karena pandemi, Teh. Bener banget. Padahal Iya. rumah kita nggak terlalu jauh lah ya. Iya, memang dekat gitu. Nah, berhubungan juga nih dengan pandemi dan teknologi ini. Apa nih? Oh, kita bahas itu sekarang. Iya, bahas itu Oh, yes. nih. Menarik, Makanya menarik. harus tetap manteng nih. Iya, gini Teh. Gimana? Di situasi pandemi ini nih, kita tuh beraktivitas segalanya serba virtual. Nah, tapi meskipun serba virtual juga, kita harus tetap kejar teknologi kan memang. Nah, dan teknologi ini semakin hari semakin berkembang pesat. Betul banget. Nah, dan juga Betul banget. ada yang sisi negatifnya nih Teh. Apa tuh, Jadi Teh? banyak sekali isu-isu hoax gitu. Betul. Nah, gimana nih pandangan menurut Teteh nih mengenai isu hoax yang selalu tersebar luas gitu? Nah, memang ya Teh Regina, hari ini itu kita itu kan karena teknologi informasi itu berkembang sangat pesat, cepat, sehingga berita yang ada pun, informasi yang ada pun sangat cepat. Nah, cuman di sini yang harus kita garis bawah itu adalah yang tadi Teh Regina sebutkan, bahwa banyak banget tuh ya informasi hoax bertebaran di mana-mana kayak gitu. Jadi ya itu bagian dari overdosis kalau menurut dosen saya. Overdosis apa tuh? Overdosis informasi. Oh, Jadi banyaknya informasi sehingga kadang kita bingung, ini benar nggak ya, ini hoax bukannya, kayak gitu Teh Regina. Pernah nggak Oke. Teh Regina bingung, ini hoax bukan ya, kayak gitu, pernah nggak? Pernah nih ada share tiba-tiba ini hoax atau bukan ya. Terus saya juga pernah nih, langsung share ternyata itu hoax. Jadi saya merasa berdosa, langsung Nah, hapus lagi tuh. bener banget. Hari ini memang ya mungkin kita harus lebih lebih aware, lebih peduli, maksudnya Iya. lebih peduli terhadap informasi yang kita dapatkan. Ini hoax atau bukan? Kayak gitu Teh Regina. Nah, ini juga bisa berkaitan juga nih dengan kegiatan-kegiatan Teteh nih. Aku Apa? sering baca tulisan webnya nih. Nah, banyak sekali konten-konten positif dan juga menginspirasi juga nih. Tapi sisi lain dari itu, saya mau nanya nih, gimana cara menangkal isu hoax, karena Teteh sangat pas nih dengan itu. Oke, karena pandemi saat ini ya Teh Regina, saya kan biasanya jalan-jalan keluar. Hari ini saya harus di rumah saja. Akhirnya saya jalan-jalan virtual, nontonin konten yang positif, nontonin film, terus nulis. Nah, di sini juga sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ketika adanya berita hoax ini? Pertama, ini sekalian tips mungkin ya. Iya, bisa. Tips pertama, kita harus menjaga jari kita. Jaga Nih, jari. si jempol itu jangan dengan mudah share gitu. Tapi kita harus sharing sebelum sharing. Sharing sebelum sharing. Kayak bukunya Gus Najir itu, di sana jadi disebutkan bahwa kita itu bukan disebutkan, bahwa intinya adalah kita itu jangan sampai mudah men-share informasi yang ada sebelum kita mengecek keasliannya. Kemudian menggiatkan literasi. Mungkin karena yang tadi Teh Regina bilang, saya masih pemula lah untuk nulis. Jadi saya menggiatkan literasinya itu adalah dengan nulis. Kemudian update status juga itu kan bagian dari literasi ya. Literasi kan literasi itu bukan hanya nulis baca, tapi berpikir kritis. Nah, itu juga teman-teman mungkin bisa memanfaatkan teknologi saat ini, bagaimana Instagram, kemudian Twitter, Facebook, Telegram, apalagi dan sebagainya, platform-platform dan sebagainya itu sebagai kegiatan untuk berliterasi, mengedukasi. Seperti hari ini Teh Regina bikin video, terima kasih sudah mengundang saya. Itu kan bagian dari menggiatkan literasi, bagaimana kita mengedukasi, sehingga serius ya, kayak ngajar, sehingga sehingga nanti akan muncullah produktivitas kita seperti itu. Oh, nah itu tips-tipsnya ya teman-teman. Dan ini kalau misalkan untuk
diri kita sendiri nih. Gimana cara membedakan antara isu itu tuh hoax atau bukan nih? Kadang saya tuh suka bingung nih. Pertama, Teh Regina, yang paling sederhana mungkin ya yang bisa kita lakukan adalah kita lihat dulu nih judulnya, misalkan hati-hati nanti jam 12 malam, seperti dulu waktu itu ada ya berita yang kayak gitu, hati-hati jam 12 malam akan ada penyemprotan, padahal kan ternyata setelah dicek and recheck itu berita hoax. Aduh, parah banget. Jadi lihat dari judulnya, pertama pasti pembastis, kedua ada ajakan untuk menyebarkan, misalkan sebarkan, kalau tidak kamu putus. Aduh, gak berhubungan banget nih. Gak berhubungan banget, ngapain ya? Iya. Gak menyebarkan jadi putus. Aduh, itu. Terus apalagi, terus gambar. Nah biasanya kan suka disertai dengan gambar, apalagi kalau di grup WhatsApp mungkin Teh Regina ya. Iya. Di grup WhatsApp gambarnya kita bisa cek nih di Google gambar, di Google Image. Ini fotonya asli atau enggak, kayak gitu sih Teh Regina. Itu sebenarnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Nah ini mungkin tips ekstra adalah dengan yang tadi, sebelum di share kita saring dulu, berhentilah di HP kita ketika itu hoax. Jangan sampai kita menularkan hoax yang lain. Berarti cukup di kamu, cukup di saya, saya, cukup di kita. Oke, ya udah ya, itu harus sudah dicukupkan, jangan di-share kemanapun. Betul banget. Nah, ini terakhir mungkin Teh. Aduh, sedih banget terakhir. Closing statement untuk teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Bagaimana nih peran mereka untuk menangkal isu tuh penting gak sih? Terus gimana caranya gitu? Penting banget. Apalagi hari ini teman-teman, Teh Regina, saya itu tidak bisa jauh dari yang namanya handphone. Jadi hari ini bagaimana kita bareng-bareng, kerja bareng-bareng, berkolaborasi seperti itu untuk berhenti di kamu, berhenti di HP kita tentang hoax. Jangan sebarluaskan, dan kita kan nggak bisa nih ya closing statement banyak, intinya berhenti di kita, berhenti di kamu, kemudian yuk kita produksi konten-konten kreatif dengan menggiatkan literasi, seperti itu Teh Regina. Oke, nih mantap sekali ya. Jadi intinya jaga jari, giatkan literasi dan produktif. Oke, produktif ya, lebih penting. Jangan jadi kaum rebahan. Ya, boleh rebahan. Iya, rebahannya produktif juga. Produktif juga. Karena Indonesia butuh anak muda yang melakukan perubahan, bukan rebahan. Asik, itu quotes ya, boleh ditulis. Nah, terima kasih banget nih udah mau ngonten bareng di podcast ala-ala ini. Insya Allah positif. Terima kasih pokoknya. Terima kasih juga Teh Regina sudah mengundang. Terima kasih teman-teman. Ya, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Kita pakai tagline dulu nih. Apa tagline-nya? Podcast kawan bercerita, yuk cerita. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Teh Regina. Terima kasih teman-teman.